Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Kristen Kalam Kudus. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap kan? Nah, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari memuji Tuhan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kan bersuka, bersuka citalah. Oke, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama beribadah walaupun melalui online, tetapi biarlah hati kami dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pada hari ini, biarlah boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita terus bersuka cita di dalam Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah gagal dalam merancangkan segala yang terbaik bagi kita, dan juga Dia tidak pernah lalai dalam menjaga dan melindungi kita. Nah, kita puji Dia, Dia tak pernah gagal.
tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi memuji Tuhan kita, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi, Dia tak pernah gagal, sebab Dia Allah kita, Allah perkasa. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang perkasa, Allah pemenang yang tak pernah gagal menjaga kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, susahnya untuk taat. Biarlah melalui firman Tuhan, pujian ini kita bersama-sama belajar untuk taat. Walaupun itu susah, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan taat melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur.
tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang mana yang menyenangkan Tuhan? Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan Yesus masih menjaga kami, masih menyertai kami, masih berikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu walaupun hanya melalui online. Tetapi ajarlah kami untuk mempunyai hati yang benar-benar beribadah dan mempunyai hati yang hormat untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Terus tolong untuk setiap kami, untuk firman-Mu yang akan dibawakan oleh lose-lose kami, untuk kami boleh dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong juga untuk setiap lose kami akan memberitakan firman-Mu, akan menyampaikan firman-Mu. Karena Tuhan tolong untuk pakai mereka menjadi alat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita dari Lose Edwin. Ya, hari ini Lose akan melanjutkan cerita minggu lalu. Ya, jadi Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali ke tanah Mesir. Untuk apa adik-adik? Untuk bertemu dengan Raja Firaun. Wah adik-adik, bukan bertemu dengan orang biasa, tapi bertemu dengan Raja Firaun. Ya. Musa bertemu dengan Raja Firaun. Dia katakan kepada Raja Firaun, "Ya Raja Firaun, ya, hormat hamba-Mu. Tuhan telah berfirman kepada hamba-Mu supaya membebaskan bangsa Israel untuk mereka pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun." Jawab Firaun, "Saya tidak kenal siapa Tuhan itu, dan saya tidak akan izinkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan." Jawab Musa, "Allah Ibrani telah bertemu dengan kami, ya, supaya bangsa Israel itu harus diizinkan pergi untuk beribadah kepada gurun 3 hari perjalanan lamanya. Kalau tidak, nanti bisa-bisa kami kena penyakit yang sangat mematikan." Raja Firaun menjawab, "Aduh Musa dan Harun, lebih baik kau urus kerjamu. Kau lihat, bangsa Israel sudah banyak sekali di tanah Mesir. Masa sekarang kau membiarkan mereka tinggalkan pekerjaannya?" Jadi adik-adik, Raja Firaun tidak membiarkan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Dan juga dia sudah sampaikan bahwa dia tidak kenal siapa Tuhan itu. Apa yang terjadi adik-adik? Raja Firaun mulai memikirkan, kasih tahu untuk memberitahu kepada mandor-mandornya orang Mesir, ya, mulai sekarang kalian tidak usah memberikan jerami kepada bangsa Israel. Mereka yang harus pergi cari sendiri dan membuat batu bata. Jadi bangsa Israel itu hari-harinya itu
adik-adik mereka membuat batu bata. Biar mereka cari sendiri dan jumlahnya harus tetap sama. Pergilah mandor dari bangsa Mesir untuk bertemu dengan orang-orang Israel dan mandor-mandor Israel. Dikasih tahu, mulai hari ini Raja Firaun kasih tahu bahwa tidak akan memberikan jerami lagi buat kalian. Kalian harus pergi cari sendiri. Dan jumlah batu bata tidak akan dikurangi. Wah, adik-adik, bangsa Israel, mereka pergi ke seluruh tanah Mesir untuk mencari jerami atau mencari penggantinya jerami untuk membuat batu bata. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Pekerjaan mereka tidak selesai, sehingga mandor-mandornya bangsa Israel itu dipukul. Mandor-mandor bangsa Israel ini mereka tidak menerima. Mereka akhirnya bertemu, mencari jalan untuk bertemu dengan Raja Firaun. Ya, mereka cari Raja Firaun. Ya Raja Firaun, hormat kami. Raja Firaun, mengapa kami dipukul? Mengapa kami itu disiksa? Padahal rakyat tuanku Raja Firaun yang bersalah. Kami sudah tidak diberikan lagi jerami. Jawab Raja Firaun, memang kalian itu pemalas. Dasar pemalas. Itulah karena kalian minta izin supaya pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Karena kalian memang pemalas. Wah, adik-adik, mereka sekarang bangsa Israel, mereka tahu bahwa mereka ada dalam kesusahan. Ya, karena mereka tetap harus dipaksa untuk membuat batu bata walaupun tidak diberikan jerami. Mereka tahu ini karena siapa? Setelah mereka keluar menghadap Raja Firaun, mereka bertemu dengan Musa dan Harun. Mereka berbicara kepada Musa dan Harun, kiranya Tuhan yang menghukum kalian. Ini gara-gara kalian. Kita dikasih setengah mati. Kita dikasih tambah susah sekarang. Mendengar itu adik-adik, Musa dia berdoa kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa pada saat saya bertemu dengan Raja Firaun, bangsa ini diperlakukan dengan sangat jahat sekali. Ya, mereka sangat setengah mati. Tuhan menjawab Musa, ya nanti kamu lihat saja. Akan dipaksa dengan tangan yang kuat, sehingga bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Sesudah itu adik-adik, Tuhan memberikan perintah untuk pada Musa dan Harun, mereka harus bertemu dengan Raja Firaun lagi, adik-adik. Untuk apa? Untuk memberitahukan segala firman Tuhan kepada Raja Firaun. Musa menjawab, Tuhan, aku ini tidak pintar bicara. Tuhan menjawab Musa, aku akan mengangkat engkau menjadi Allah atas Firaun, dan Harun kakakmu itu akan menjadi nabimu. Terus Musa menjawab Tuhan, tapi kalau Raja Firaun dia tidak mendengar saya, bagaimana? Sedangkan bangsa Israel saja, saya kasih tahu bahwa Tuhan akan membebaskan mereka, mereka tidak percaya kepada saya. Mereka tidak mendengar saya. Tuhan jawab Musa,
kalau Raja Firaun tidak mendengarkan perkataanmu, apa yang kamu bicara, kasih tahu kepada Harun abangmu untuk melemparkan tongkat di depannya, dan tongkat itu akan berubah menjadi ular. Musa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, ya, pergi. Pada saat mereka bertemu dengan Raja Firaun, mereka lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya ke depan Raja Firaun, dan tongkat itu adik-adik berubah menjadi ular. Wah, Raja Firaun memanggil orang-orang pintarnya, tukang-tukang sihirnya, juga mereka bisa lakukan hal yang sama. Tetapi adik-adik, tongkatnya Harun yang tadi berubah menjadi ular menelan semua ular-ular dari ahli-ahli sihirnya Raja Firaun. Apakah dengan itu Raja Firaun membiarkan mereka pergi? Tidak, adik-adik. Raja Firaun tidak mau membiarkan mereka pergi. Raja Firaun mengeraskan hatinya, karena memang Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berbicara kepada Musa bahwa Tuhan akan mengeraskan hatinya, supaya Firaun dan rakyatnya mereka bisa melihat bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa seperti Tuhannya Israel. Tidak ada Tuhan yang di Mesir yang bisa melawan Tuhannya Israel, yaitu Allahnya Israel. Jadi adik-adik, Raja Firaun tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Tidak sampai di situ adik-adik. Tuhan perintahkan Musa dan Harun untuk bertemu dengan Raja Firaun di dekat Sungai Nil. Biasanya kalau pagi-pagi itu Firaun itu dia suka pergi ke Sungai Nil, bertemu dengan Raja Firaun di situ untuk kasih tahu Tuhan berfirman harus memberikan izin untuk bangsa Israel mereka pergi beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak mau, Firaun kasih izin, kasih tahu kepada Harun untuk dia taruh tangannya di atas air Sungai Nil, dan itu kan berubah menjadi darah. Mereka melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Raja Firaun tidak memberikan izin, dan Harun taruh tongkatnya di atas air, dan apa yang terjadi adik-adik? Air berubah menjadi darah. Bukan air yang di Sungai Nil saja berubah menjadi darah, air yang ada di seluruh tempat bangsa Mesir berubah menjadi darah. Yang ada di bak, yang ada di baskom, apa semua, ember semua berubah menjadi darah, sehingga menjadi bau busuk adik-adik. Raja Firaun juga memerintahkan orang-orang pintarnya lakukan hal yang sama. Mereka juga bisa lakukan. Firaun tidak pusing dengan hal itu. Dia pergi meninggalkan Musa dan Firaun. Hal itu terjadi selama 7 hari hari-hari. Raja Firaun tidak pusing. Setelah itu yang terjadi, Tuhan mengirim lagi hukuman atau tulah yang kedua, yaitu adik-adik katak. Ya. Harun taruh tongkatnya di atas air, dan nanti kata-kata akan keluar. Jadi kalau Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, Tuhan akan mendatangkan katak di seluruh tanah Mesir. Firaun tidak mengizinkan mereka pergi, dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mengirimkan katak di seluruh tanah Mesir. Banyak sekali katak-katak yang ada di seluruh tanah Mesir. Firaun juga memerintahkan orang-orangnya, ahli-ahli sihirnya, untuk membuat hal yang sama, yaitu apa adik-adik? Katak. Membuat katak lagi. Jadi katak itu tidak berkurang adik-adik, tapi katak itu tambah banyak di tanah Mesir. Raja Firaun tidak mau mengizinkan untuk bangsa Israel pergi. Terus
Tuhan mendatangkan lagi tulah yang hukuman yang ketiga, yaitu nyamuk. Adik-adik, Tuhan perintahkan kepada Musa, kasih tahu Harun kalau Raja Firaun tidak mendengarkan firman-Nya, perintahnya, yaitu membiarkan bangsa Israel pergi, pukul tongkatmu ke atas debu tanah dan akan berubah, semuanya akan menjadi nyamuk. Mereka bertemu dengan Raja Firaun dan Raja Firaun tidak mengizinkan pergi. Itu yang terjadi, adik-adik. Tongkat dipukul di atas tanah, Harun memukul tongkat di atas tanah, dan banyak sekali nyamuk yang ada di tanah Mesir. Adik-adik, yang pasti nyamuk satu saja sudah setengah mati, apalagi kalau nyamuk banyak sekali, pasti mereka menderita. Ya, bangsa Mesir menderita. Tapi yang terjadi sama orang-orang Israel yang di tanah Goshen, mereka tidak mendapat tulah ini, adik-adik. Mereka tidak mendapat hukuman ini. Jadi Tuhan membuat perbedaan antara bangsa Israel dan orang Mesir. Terus apa yang dilakukan oleh ahli sihirnya Raja Firaun, adik-adik? Apakah mereka bisa membuat hal yang sama? Tidak bisa. Kali ini mereka tidak bisa melakukan dengan ilmu sihirnya. Mereka sampaikan kepada Raja Firaun, ya Raja Firaun, ini adalah tangan Tuhan. Ini adalah kuasa Tuhan. Tapi lagi-lagi adik-adik, Raja Firaun tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ahli sihirnya. Sehingga Tuhan mendatangkan lagi hukuman yang keempat, yaitu lalat. Tuhan mendatangkan banyak sekali lalat di seluruh tanah Mesir. Ya, karena Raja Firaun tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memanggil, memberitakan untuk mereka berdoa, untuk Musa berdoa sehingga banyak lalat yang ada di tanah Mesir. Jadi terjadi seperti itu dan menjadi kesulitan bagi bangsa-bangsa Mesir. Orang-orang yang ada di Mesir itu mereka sangat setengah mati karena lalat yang banyak sekali di tanah Mesir. Firaun memanggil Musa dan Harun, panggil mereka, berdoa kepada Tuhan supaya ini lalat hilang. Terus Firaun berbicara kepada Musa, kamu berdoalah kepada Tuhan, nanti saya izinkan bangsa Israel pergi menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi adik-adik, setelah berdoa dan lalat itu hilang, adik-adik, Raja Firaun dia mengingkar janjinya, dia berbohong. Sehingga adik-adik, besoknya lagi Tuhan mendatangkan penyakit sampar pada binatang. Ya. Jadi setiap hewan, setiap binatang dari bangsa Mesir itu akan mendapat suatu penyakit yang sangat hebat sehingga bisa mati. Ya. Kuda, lembu, sapi, domba, semuanya kena. Tetapi hewan-hewan atau binatangnya orang Israel semuanya tidak ada yang kena. Adik-adik melihat ini, kembali lagi Raja Firaun memanggil Musa dan Harun, berdoa supaya Tuhan menghilangkan penyakit sampar dari bangsa Mesir. Ya, bahwa iya kamu berdoa, saya akan izinkan. Pada saat berdoa selesai, dia tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Akhirnya Tuhan mendatangkan lagi tulah atau hukuman yang keenam, yaitu bara, itu bisul. Terjadi bisul-bisul pada semua rakyat Mesir. Mereka sangat menderita sekali adik-adik.
bisul, dan bisul itu bukan hanya bisul saja, tapi itu bisul yang menjadi pecah apa sehingga mereka sangat menderita. Raja Firaun memanggil kembali Musa dan Harun, berdoa supaya Tuhan menghilangkan bara atau penyakit bisul ini dari rakyat Mesir. Musa dan Harun berdoa, ya, Musa berdoa kepada Tuhan dan penyakit bara ini menjadi hilang, adik-adik. Karena Firaun tidak menepati janjinya, dia terus berbohong, tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Tuhan mendatangkan apa, adik-adik? Hukuman yang ketujuh, yaitu apa? Hujan es. Adik-adik, terjadi kilat yang sangat hebat. Ya. Musa berdoa dan terjadi kilat yang sangat hebat. Dan terjadi apa, adik-adik? Hujan es. Hujan es ini kalau ada orang di kebun, di luar rumah, binatang atau manusia kalau tertimpa akan mati. Dan terjadi hujan es yang sangat hebat, adik-adik. Sehingga kembali Raja Firaun memanggil Musa. Ketika bertemu dengan Musa, Raja Firaun kasih tahu kepada Musa, "Iya, aku telah berdosa. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Rakyatku yang telah berbuat salah, yang telah berdosa kepada Allahmu. Tuhanmu yang benar." Apakah kali ini Raja Firaun sungguh-sungguh, adik-adik? Karena dia sudah mengatakan bahwa dia berdosa. Dia minta supaya Musa berdoa supaya hujan es ini berhenti. Adik-adik, Musa berdoa, hujan ini es berhenti. Apa yang terjadi? Raja Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya, adik-adik, Tuhan mendatangkan lagi hukuman yang berikutnya, hukuman ke-8, yaitu belalang. Banyak sekali belalang yang ada di tanah Mesir. Belalang ini memakan habis setiap tumbuhan atau memakan yang tersisa daripada hujan es. Ya, jadi kalau ada tumbuhan yang tidak mati karena hujan es, belalang ini yang memakan habis. Kembali lagi, Raja Firaun tetap tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Ya, Musa berdoa Firaun meminta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya belalang ini cepat pergi dari bangsa Mesir, hilang dari bangsa Mesir. Adik-adik, Musa berdoa dan belalang itu hilang, adik-adik. Tapi Raja Firaun, dia tidak menepati janjinya. Dia tidak membiarkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman yang ke-9. Hukuman yang ke-9 apa, adik-adik? Gelap gulita. Adik-adik, gelapnya itu bukan gelap seperti mati lampu. Ya, kita masih bisa melihat. Gelapnya itu gelap sekali. Sehingga gelap itu seperti bisa dapat dipegang oleh orang. Gelap itu kita tidak bisa melihat orang di samping kita. Gelap gulita di tanah Mesir. Tapi di tanah Goshen itu tidak mendapat hukuman ini, gelap gulita. Apakah Raja Firaun membiarkan bangsa Israel pergi karena hukuman ke-9 ini, yaitu gelap gulita? Tidak, adik-adik. Raja Firaun memanggil Musa, berdoa kepada Tuhan dengan alasan nanti membiarkan bangsa Israel pergi. Setelah Musa berdoa, gelap gulita itu hilang, adik-adik. Bangsa Israel tidak dibiarkan pergi oleh Raja Firaun. Yang terakhir, adik-adik, Tuhan mendatangkan hukuman yang terakhir, yaitu hukuman ke-10, kematian setiap anak yang paling tertua.
Tulah ke-10 ini adalah kematian setiap anak yang paling tertua dari anak Raja Firaun, rakyatnya, sampai anak hewan yang paling tua, semuanya nanti akan mati, semuanya akan meninggal. Ya, dari yang anak tertua Raja Firaun sampai yang anak tertua hewan atau binatang, semuanya akan mati. Tuhan kasih tahu kepada Musa, kalian kasih tahu kepada bangsa Israel, mereka harus siap-siap, ya, karena nanti pada malam nanti Tuhan akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Setiap rumah tangga harus menyembelih seekor domba jantan yang baru berumur 1 tahun. Kalau rumah tangga itu kecil, dia bisa gabung dengan tetangga yang lain. Musa beritahu kepada bangsa Israel untuk mereka harus menyembelih domba jantan, ya, yang baru berumur 1 tahun. Bisa domba jantan, bisa kambing. Ya, pada saat mereka menyembelih domba jantan yang baru umur 1 tahun ini, yaitu seekor domba, darahnya itu harus diambil dan dioles di ambang tiang pintu, ya, kiri kanan dan atas, ya, ambang tiang pintu. Ya, jadi mereka harus oles itu, supaya kalau Tuhan jalan melewati tanah Mesir, anak-anak tertua yang bangsa Israel itu tidak meninggal, adik-adik. Jadi setiap rumah yang tidak ada darah anak domba, yang tidak dioleskan itu darah anak domba, anak tertuanya akan mati. Ya, dan mereka harus memakan itu daging sampai habis, tidak boleh dibiarkan sampai pagi. Ya, Tuhan sudah memberitahukan semua kepada Musa, dan Musa menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel melakukan seperti yang Musa perintahkan, yaitu menyembelih seekor domba jantan dan mengoles darah domba itu di kedua tiang pintu dan di atasnya tiang pintu. Dan malam itu, adik-adik, Tuhan berjalan melewati tanah Mesir. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Apa yang terjadi? Di seluruh tanah Mesir, mulai dari anak yang paling tertua Raja Firaun sampai dengan anak yang tertua rakyat Mesir, sampai dengan anak yang tertua hewan atau binatang, semuanya mati. Tapi anak yang tertua dari bangsa Israel tidak ada satupun yang meninggal. Sehingga apa yang terjadi, adik-adik? Menjadi kesedihan yang luar biasa, menjadi satu tangisan yang luar biasa di tanah Mesir, adik-adik. Akhirnya dengan kejadian itu, bangsa Israel dipaksa untuk keluar dari tanah Mesir. Sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah diperintahkan oleh Tuhan, yang Musa sudah sampaikan kepada mereka, bahwa setiap laki-laki harus meminta kepada tetangganya, rakyat Mesir, meminta segala harta benda yang berharga, ya, seperti emas, perak. Dan adik-adik, Tuhan membuat rakyat Mesir itu bermurah hati kepada bangsa Israel. Dan setiap mereka yang minta itu mereka dikasih. Dan akhirnya, adik-adik, bangsa Israel pergi keluar meninggalkan tanah Mesir. Mereka keluar dari perbudakan. Adik-adik, dari cerita ini
apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adik-adik, kita harus ingat bahwa Tuhan menghukum orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Tapi Tuhan juga mengasihi umatnya, yaitu bangsa Israel. Ketika ada hukuman Tuhan terjadi kepada bangsa Mesir, bangsa Israel mereka tidak kena, karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan menepati janjinya, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, adik-adik. Kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan juga pasti akan menolong kita jika kita dalam kesusahan. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah. Karena Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang tidak pernah tidur. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Jadi adik-adik, kita harus tetap percaya kepada Tuhan apapun keadaan kita. Ya, sampai di sini adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan Yesus tolong untuk setiap kami untuk melakukan akan kebenaran firman-Mu, untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang kami percaya itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah tertidur, dan Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya kepada setiap anak-anaknya yang percaya. Tuhan Yesus tahu akan setiap keadaan kami. Tuhan saja yang menolong untuk setiap kehidupan kami di masa-masa yang mungkin di masa yang sulit ini. Tolonglah kami, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa melebihi daripada apapun. Kami serahkan untuk kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Mazmur 121 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Satu kali lagi, Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini. Jadi adik, kita akan menutup sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu sehingga ibadah kami dari awal sampai akhirnya telah Tuhan Yesus pimpin walaupun hanya secara online. Karena Tuhan Yesus menolong untuk setiap hati kami untuk melakukan akan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengingatnya dan kami dapat melakukannya. Mampukan kami, tolong kami untuk bisa melakukannya. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus pimpin kami, pimpin setiap adik-adik kami yang ada. Berikan kami kesehatan yang baik. Tuhan Yesus yang menjaga setiap kami, kehidupan kami.
Tuhan Yesus saja yang pimpin, Tuhan Yesus saja yang menjaga akan setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus juga menolong untuk setiap adik-adik yang orang tua dari setiap adik yang ada, menolong untuk pekerjaan mereka, usaha mereka, kiranya Tuhan Yesus juga berkati. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.